Berjumpa lagi teman-teman ya dengan saya. Di video sebelumnya saya menceritakan tentang rencana kami akan berangkat ke uh, Teluk Eden, dan kebetulan kapal kami memang disewa oleh namanya IOOC, Iranian Oil Offshore Company, punyanya perusahaan Iran. Jadi waktu itu teman-teman ada satu kapal super tanker. Kapal tanker itu sangat besar sekali. Sebelumnya kami pernah menyaplai atau membawa crew change di atas kapalnya. Waktu itu dia lagi muat di Iran, di daerah Kar Island sana. Kapal ini ikat di namanya seperti mooring buoy kita bilang, kalau lebih enaknya dibilang SBM ya, buoy SBM. Buoy itu punya pipa di bawah, dan kapal ini ikat di mooring buoy dan dikonek ke pipanya ke kapal. Jadi dia loading atau muatan dari darat ke kapal itu. Dan teman-teman, kapal ini sangat besar sekali, sangat besar sekali. Panjang kapalnya itu ada 365 meter ya. Iya, 365 meter, sangat panjang. Dan waktu itu kapalnya, draftnya yang saya lihat waktu itu ya, draftnya 27 meter. 27 meter. Dari batas air atas, dia masuk ke bawah itu 27 meter. Teman-teman pikir, berapa dalam kapal itu ya? 27 meter tenggelam ke dalam air, draft kapalnya. Jadi begitu dia selesai memuat minyak dari Iran, dia nggak tahu akan bertujuan kemana ya teman-teman. Saya nggak tahu dia akan tujuan kemana. Dan akhirnya beberapa hari berangkat dia dari Iran, rupanya dia tujuan ke terusan Suez mungkin. Dan akhirnya mendapat informasi bahwasanya kapal itu dibajak oleh perampok di Somalia. Perampok teman-teman ya. Makanya kami mendapatkan mandat, dan akhirnya dari perusahaan kami mengambil keputusan untuk mendatangkan ahli-ahlinya, karena kami disewa oleh perusahaan itu untuk pergi ke sana, ke Teluk Eden. Kapal kami itu dimuati oleh tangki-tangki yang kami muat dulu dari Malaysia. Saya bilang tangki air itu di atas kapal, tangki air baru jenis tangki di rumah itu, tapi isi minyak. Jadi kami muat lagi di kapal supaya minyak kami cukup. Dan kali ini mesin kami akan dipergunakan 100% 3 mesin. Jadi teman-teman, jadi ahli-ahli itu ada sekitar 5 orang, ahli di dalam komputer, di dalam navigasi ya. Soalnya kapal kami pakai Inmarsat, ada alat putih, antenanya besar di atas. Ya. Dan kami berangkatlah dari Dubai dan menuju ke daerah Somalia, karena dengan tujuan kita ini hanya ingin mencari posisi kapal tersebut. Nama kapal tanker itu namanya adalah Koramsar. Motor tanker Koramsar, sangat besar teman-teman. Panjang kapalnya 360-an meter, draftnya 27 meter, dan kemungkinan lebarnya ya hampir 30 meter ya lebarnya. Sangat besar, sangat besar. Jadi waktu itu saya jadi master, tapi hanya diperbantukan karena ada yang lebih ahli lagi, master di bidang maritim dari Iran sendiri dan dari perusahaan sendiri kita ya, orang-orang bule ya, terus dari orang Iran sendiri. Berangkatlah kami ke sana dengan kecepatan full. Jadi kami perkirakan kami boleh sampai dalam waktu 4 hari dari sana.
Jadi tujuan kami ke sana hanya menggunakan alat yang namanya AIS atau AIS, Automatic Identification System. Nanti saya sisipkan gambarnya. Supaya kami bisa mendeteksi kapal itu di mana. Berangkatlah kami. Dalam perjalanan kami ya penuh dengan doa, ya seperti itu ya teman-teman. Waktu itu sudah musim ombak dan masih musim berkabut di bulan 1 kalau tidak salah, bulan Januari ya. Di bulan Januari itu teman-teman masih musim ombak ya di samudra. Jadi kami berangkat dengan kecepatan full. 3 hari kami berangkat sudah akan mendekati, dan para ahli ini memasang alat-alatnya, alat pendeteksi macam-macam ya. Kalau pembawaan kapal di kapal itu hanya AIS, Automatic Identification System. Kami hanya ingin mengetahui di mana posisinya, caranya seperti apa. Kita menggunakan alat AIS dan mencari nama kapal di situ. Seperti kapal kami sekarang ini yang saya boleh deteksi itu sampai 90 mil lebih, bahkan 100 mil ya, sangat jauh. Jadi antara posisi masuk Selat Aden itu dengan itu internasional ya, dengan posisi Somalia itu nggak begitu jauh ya, bersebelah-sebelahan. Jadi kami pergi dengan secara was-was semua dan mengidentifikasi sana. Sampai 4 hari perjalanan sudah tiba di daerah Teluk Eden di Laut Merah, dan itu akan memasuki ke selat ya, Selat Panama ya, terusan Suez sana ya teman-teman. Jadi kapal ini belum masuk sana, masih di luar, masih dekat Somalia, sudah dibajak. Jadi kami sampai di sana dengan secara was-was. Radar, kami mempunyai radar 2 unit dan kami hidupkan semua. Cuaca berkabut debu ya, dari ya masih sering badai debu ya dari Arab Saudi. Dan itu cara yang terbaik kita mendeteksinya, karena bajak laut ini mereka menggunakan kapal-kapal yang seperti tradisional yang tidak begitu canggih alat-alatnya. Jadi mereka tidak mungkin bisa lihat kita. Dan kita ingin mengetahui di mana posisi kapal besar tersebut. Dan akhirnya kami di sana teman-teman 2 hari mendeteksi, tidak bisa terdeteksi kapal itu. Tidak bisa ada kontak, karena kemungkinan mungkin ada pengalaman dari mereka yang pembajak ini. Mereka sudah mematikan alat AIS-nya, Automatic Identification-nya, supaya kita tidak bisa deteksi dari jauh. Sebab yang diinginkan oleh IOOC, Iranian Oil Offshore Company, apabila kita mendapat lintang dan bujur posisi kapal besar tersebut, rupanya mereka akan mengirimkan tim penyelamat, tim pembebasan melalui udara. Jadi apabila koordinatnya sudah dapat, mereka akan terbangkan pasukan khusus melewati kapal terbang dan menggunakan parasut dan akan landing ke situ, teman-teman ya. Dan kami sudah 2 hari di sana tidak mendapatkan informasi dan tidak mendapat deteksi apapun. Dan akhirnya kami nyatakan tidak dapat informasi apa-apa, dan sudah komunikasi lewat satelit phone. Kita di kapal pun lengkap, punya telepon satelit, lengkap semua ya teman-teman. Sudah menginformasikan dan mereka mengatakan kita boleh kembali lagi ke Teluk Persia. Dan teman-teman, akhirnya kita tidak mendapatkan data bersama mereka semua, dan akhirnya kami kembali lagi ke sana. Dan ternyata ada kapal yang keluar dari terusan Suez yang sudah diinformasikan ke semua kapal yang mana ada pembajakan kapal tanker Iran, dan mereka dapat mendeteksi kapal tersebut dengan lintang dan bujur. Ternyata yang kami cari itu, batas kami cari 100 mil itu, mereka bawa lebih jauh lagi. Jadi kami tidak bisa terdeteksi, dan kami juga tidak bisa merapat ke Somalia karena itu sangat berbahaya. Mereka menggunakan senjata-senjata berat seperti bazooka dan lain-lain
sedangkan kita kru bot ini hanya terbuat dari aluminium. Jadi memang tidak diharuskan itu bisa merapat ke sana kecuali sejenis kapal perang ya, dilengkapi dengan senjata dan bisa ada menggunakan perlawanan apabila mereka menyerang. Sedangkan kita ini hanya kapal sipil. Jadi memang kita tidak mendapatkan informasi. Jadi ada kapal yang lewat di sana yang dikawal oleh pemandu atau tentara bayaran. Waktu itu kapal-kapal karena banyaknya perampokan, perusahaan-perusahaan kapal besar menyewa tentara bayaran dan mereka ikut dari daerah posisi yang sudah ditentukan sampai di laut di posisi yang ditentukan, ada dilengkapi dengan senjata ya. Jadi mereka bisa mendapat informasi, mereka deteksi kapal ini yang namanya Koramsar, kapal punya Iran ini yang kita mau cari. Jadi betul teman-teman, kami sudah sampai di Sharjah Port di Dubai. 4 hari kemudian kita pergi itu lebih kurang ada 10 hari 11 hari ya sampai balik lagi. Dan betul teman-teman, saya mendapatkan informasi dari perusahaan yang mana mereka mengirimkan pasukan khusus lewat udara. Dan akhirnya bajak laut pirates itu, Somalia Pirates yang berada di atas kapal mereka lebih 10 orang dengan senjata lengkap. Pasukan khusus ini turun tidak tahu berapa orang dengan parasut yang dituju dengan menggunakan GPS aja dari udara teman-teman. Tengah malam gelap gulita mereka tuju kapal ini. Dan kami hanya mendengar berita bahwasanya mereka sudah bisa menguasai kapal itu dan terjadi baku tembak dan perampok itu banyak yang mati di situ. Ada yang hidup yang ditangkap, ada yang mati. Jadi pasukan khusus itu tidak ada yang mati ya. Tidak tahu pasukan khusus dari mana yang mereka kirim ke sana. Jadi kapal itu terselamatkan lagi teman-teman. Dengan catatan ada kru-kru yang lain dipukul seperti itu ya, namanya perampok ya. Pertama kali mereka mau masuk ke kapal, kalau ada perlawanan mereka pukul dulu. Kalau memang perlawanan sengit mereka bunuh. Seperti itu tuh. Jadi teman-teman, kapal itu dinyatakan oke dan dibawa keluarlah dari daerah Somalia dan dia meneruskan perjalanan ke kemana ya, karena dia melewati Panama Kanal ya, terusan Suez sana. Jadi teman-teman seperti itu ya, kita sangat was-was ya. Siang malam kita menjaga jarak pandang, tapi itu berkabut ya dengan debu. Jadi kita hanya kebanyakan menggunakan bantuan radar, karena radar itu menangkap sinyal benda di atas air saja. Jadi apabila ada yang mencurigakan merapat dengan kita sekian mil, kita sudah saling koordinasi. Kalau memang perlu kita lari, ya kita lari. Dan tidak ada ya teman-teman ya, tidak ada yang merapat karena kita masih di daerah perairan internasional. Kita tidak memasuki sampai ke Somalia. Jadi seperti itu teman-teman, ceritanya yang sangat mengerikan. Kami ke tempat sarangnya penyamun, sarangnya perampok di sana. Namun puji Tuhan tidak terjadi apa-apa dan kami kembali dengan selamat. Teman-teman, nanti akan saya cerita lagi di video selanjutnya tentang pekerjaan kami yang akan mengambil kapal yang lebih jauh lagi. Nanti saya cerita ya. Ikuti terus channel saya supaya saya lebih tetap bersemangat membuat video-video yang terbaru, cerita tentang pelaut yang saya alami sendiri di kapal. Sampai jumpa di video selanjutnya.